Selamat pagi, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sahabat, dan Bapak Ibu semua. Kita bersyukur di pagi hari ini berjumpa kembali dalam seri doa pagi. Dan marilah kita mengawali doa pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat bangun, dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami hendak mengawali segala aktivitas kami dengan pagi hari ini mendengarkan sapaan dari firman Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami hikmat. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari bagian Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah seluruhnya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air di sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu itu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua meletakkan 12 batu itu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam-imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Sahabat yang terkasih, di pagi hari ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu ketaatan mutlak. Menjadi orang yang taat tidaklah mudah. Orang dapat taat dalam hal yang sederhana, misalkan mengenai dalam peraturan berkendaraan, lalu lintas di jalan raya. Orang dapat taat dengan rupa-rupa memotivasi. Orang bisa menjadi taat karena tak bisa aja takut ditilang, atau orang bisa menjadi taat karena ada CCTV yang melihat jalur lalu lintas, dan banyak hal. Nah, bagaimana kemudian di dalam ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau dari contoh tersebut, biasanya orang dapat menjadi taat karena takut dihukum, atau karena takut ada yang mengawasi ketika kita berbuat yang tidak benar. Demikian juga misalkan di dalam hal pekerjaan. Nah, apakah kemudian ketaatan itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif saja? Di dalam kisah yang kita baca juga berbicara mengenai ketaatan. Ketika Allah berfirman kepada Yosua untuk menentukan 12 orang yang mewakili 12 suku, kemudian mengangkat batu menjadi sebuah tumpukan batu peringatan. Yosua taat dengan kemudian menetapkan 12 orang, dan 12 orang yang merupakan perwakilan dari tiap suku pun melakukan tepat apa yang Yosua katakan. Mengambil batu-batu kemudian menumpuknya menjadi sebuah batu peringatan. Nah, apa yang disebut dengan ketaatan? Ketaatan punya 4 atau 5 indikator. Pertama, orang yang taat, yang pertama-tama dia harus mendengar terlebih dahulu. Mendengar apa yang diminta. Yang kedua, memahami apa itu permintaannya. Ketiga, melakukan dengan tepat seperti apa yang diminta. Yang keempat, melakukan dengan segera, tidak menunda. Dan kelima, melakukan dengan sukacita. Orang dapat taat 1-4. Mendengar, kemudian memahami, melakukan dengan segera, melakukan dengan tepat. Tapi kalau tanpa ada sukacita, maka ketaatan dapat menjadi sebuah beban. Dikisahkan ketika Yosua sudah menetapkan 12 orang yang kemudian mengambil batu, menyusun menjadi sebuah batu peringatan. Ini mengingatkan tentang beberapa kisah. Ya, ketika tabut Allah itu menyeberang di sungai Yordan, maka aliran sungai itu menjadi terputus. Tentu orang Israel paham sekali. Ini mengingatkan kisah kita tentang apa? Tentang ketika orang Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, dan air laut menjadi kemudian terbelah. Artinya di situ ada karya Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan Yosua melakukan tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan 12 orang yang merupakan perwakilan suku Israel juga tepat melakukan seperti apa yang Yosua minta. Jadi ada dua bentuk ketaatan, baik ketaatan yang dilakukan oleh Yosua dan ketaatan yang dilakukan oleh 12 suku Israel. Nah, apakah kisah ini hanya berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Ada kisah selanjutnya, yaitu kisah tentang Nabi Elia. Ketika Nabi Elia hendak diangkat oleh Tuhan ke surga, Nabi Elia terlebih dahulu pun melintasi sebuah sungai, dan kemudian dia memukulkan jubahnya ke sungai, dan sungai itu kemudian menjadi terputus, terhenti aliran airnya. Nah, ketiga kisah ini mengingatkan tentang apa? Kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan yang hadir di dalam ketaatan orang-orang yang dimintakan oleh Tuhan. Dari sini pun kita bisa melihat. Dan kemudian di ayat yang ke-14, maka Tuhan kemudian membesarkan nama Yosua. Yosua diberkati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yosua taat, dan 12 perwakilan 12 suku Israel itu taat kepada Yosua, dan Yosua kepada Tuhan hanya karena takut? Apakah hanya ketakutan? Tentu harapannya tidak demikian. Tuhanlah yang memilih Yosua, itu adalah anugerah Tuhan kepada Yosua, sebuah kepercayaan yang diberikan. Jika kita melakukan sebuah ketaatan karena takut, jadinya beban. Dalam pekerjaan, dalam keseharian kita, takut dimarahi orang, takut dihukum, maka bisanya menjadi beban. Tapi kalau kita melihat sebuah dengan cara yang berbeda, kita melakukan sebuah ketaatan karena hal baik yang ingin dihadirkan. Saya taat berkendaraan ya di jalan umum. Kalau kita menggunakan motivasi yang lebih mendalam, yang lebih mulia, saya taat karena apa? Ya supaya orang-orang juga baik adanya.
kita sama-sama menghargai pengendara yang lain. Kalau saya tidak taat, maka saya bisa mencelakakan orang lain. Dan saya juga bisa mencelakakan diri saya sendiri. Sehingga motif yang lebih kokoh di balik taat karena takut adalah ketaatan untuk kebaikan. Hadirkan kebaikan bagi orang banyak dan juga diri sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita melakukan ketaatan di dalam pekerjaan, di rumah, atau dimanapun hanya karena semata takut? Atau kita mau mengganti cara pandangnya? Tapi sebuah ketaatan yang dilakukan sebuah untuk kebaikan dan untuk menjadikan berkat bagi banyak orang. Kisah Yosua juga mengingatkan kita. Orang yang menjalani dengan ketaatan dapat menjadi sebuah teladan bagi orang lain. Kalau dikatakan jika anak-anak mereka bertanya, ini merupakan bentuk dari pendidikan. Maka ketika kita menghadirkan ketaatan juga adalah bentuk dari pendidikan bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang termasuk anak kita. Kita pun menghadirkan bentuk ketaatan karena kita sedang menghadirkan teladan. Kalau kita naik mobil sering kali kita nggak sadar bahwa kita membawa orang. Cara kita berucap, cara kita mengendarai kendaraan. Sebenarnya kita sedang mengajar orang-orang di sekitar kita. Kalau kita naik mobil atau naik motor dengan panas hati, tersinggung, marah-marah, mengeluarkan perkataan kasar. Ketika kita mengendarai kendaraan, maka kita sedang mengajarkan kepada orang lain. Kalau sedang ada masalah, begini cara menanganinya. Dengan marah, dengan atau bagaimana. Tapi kalau kita melakukan ketaatan dan cara kita bereaksi terhadap orang-orang di sekitar kita tentang ketaatan ataupun ketidaktaatan, pada dasarnya kita sedang menjadi seorang pengajar. Mengajarkan apa yang baik atau yang tidak baik tergantung kita. Dan kiranya di pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita, keseharian kita di dalam ketaatan. Tidak semata karena takut dihukum. Takut karena ada yang mengawasi. Karena untuk kebaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu banyak melimpahkan kepada kami anugerah. Baik di dalam pekerjaan ataupun juga di dalam kesehatan. Dan kesempatan hidup, bukanlah kami menjalani itu semua dengan pemaknaan bahwa kami mau belajar taat, karena kami juga menghargai untuk menghadirkan kebaikan bagi banyak orang, termasuk juga diri kami, dan kami sadar bahwa kami pun sedang menjadi pengajar bagi orang lain atas apa yang kami sedang lakukan. Berikan kami hikmat di dalam menjalani sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa kembali, Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.